Audio Jungle. Halo Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi tentang Diabetes Self Management Education, yaitu serangkaian tindakan khusus untuk membantu pasien diabetes dalam merubah gaya hidupnya sehingga diharapkan menjadi patuh dalam manajemen perawatan diri di rumah. Pelaksanaan ini dikenal dengan 5 pilar perawatan diri pasien diabetes. Yang pertama, edukasi. Yang kedua, aktivitas fisik. Yang ketiga, manajemen nutrisi. Yang keempat, pengecekan gula darah. Dan yang kelima adalah pengobatan rutin. Yang pertama adalah edukasi. Diabetes merupakan kondisi di mana terjadinya peningkatan kadar glukosa dalam darah. Normalnya yaitu kurang dari 200 mg per desiliter saat tidak puasa dan kurang dari 120 mg per desiliter saat berpuasa. Tanda gejala utama yang terjadi ada 3, yaitu sering kencing, sering makan, dan sering minum. Serta gejala tambahan lainnya seperti seringnya kesemutan, penurunan berat badan yang drastis, cepat mengantuk, mudah lelah, luka sulit disembuhkan, dan penglihatan kabur. Selain itu, ada beberapa komplikasi yang bisa terjadi dari diabetes yang tidak terkontrol, di antaranya gangguan kardiovaskuler, yaitu gangguan pada jantung dan pembuluh darah yang sering mengakibatkan terjadinya hipertensi. Yang kedua adalah nefropati diabetik, yaitu gangguan pada ginjal mengakibatkan gagal ginjal sehingga menyebabkan pasien memerlukan tindakan cuci darah. Yang ketiga, neuropati diabetik, yaitu gangguan pada sistem saraf mengakibatkan aliran darah ke bagian ujung tangan atau kaki berkurang sehingga menjadikan luka yang sulit sembuh. Yang keempat adalah retinopati diabetik, yaitu gangguan pada mata dan penglihatan. Selain tingginya kadar gula darah, pasien diabetes juga bisa terjadi hipoglikemi atau rendahnya kadar gula darah, yaitu kurang dari 70 mg per desiliter. Gejala yang terjadi yaitu badan terasa lemas, gemetar, pingsan, keringat berlebih, detak jantung cepat, sering pusing, dan penglihatan mulai kabur. Selanjutnya, pilar yang kedua adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan anggota tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga dan energi. Aktivitas ini dapat dilakukan di tempat kerja, sekolah, maupun aktivitas fisik yang bisa dilakukan disesuaikan dengan kemampuan seperti menyapu, melakukan aktivitas fisik peregangan, kemudian melakukan aktivitas berjalan cepat, melakukan jogging, dan melakukan olahraga sepeda. Ini bisa dilakukan. Pilar yang ketiga adalah manajemen nutrisi. Pada dasarnya, nutrisi berbeda dengan makanan. Makanan adalah segala sesuatu yang kita makan setiap hari, sedangkan nutrisi adalah kandungan yang ada di dalam makanan seperti karbohidrat, protein, mineral, dan lain-lain. Pasien diabetes bukan berarti tidak boleh makan, tetapi harus mengontrol setiap apa yang dimakannya, yaitu dengan 3J dan dihidangkan dengan piring teh. Apa itu 3J dan piring teh? 3J meliputi jumlah, jenis, dan jadwal. Jumlah yaitu ukur kadar kalori yang akan masuk ke dalam tubuh maksimal 1500 kilokalori per hari. Jenis, utamakan makanan yang rendah minyak dan tinggi serat, serta rendah glukosa dan karbohidrat. Jadwal, makan besar dianjurkan 3 kali sehari, dan makan selingan atau snack 2 kali per hari dengan kadar glukosa yang tidak terlalu tinggi. Pola makan diabetes disajikan dengan model piring T, yaitu konsumsi sayur harus sama dengan 2 kali lipat dari jumlah makanan sumber karbohidrat. Yang kedua, konsumsi sayur dan atau buah minimal harus sama dengan karbohidrat ditambah protein. Yang ketiga, konsumsi bahan makan sumber protein harus sama dengan jumlah karbohidrat. Yang keempat, minyak sebagai bahan makanan sumber lemak hanya dianjurkan 3-4 sendok teh per hari. Pilar yang keempat adalah pengobatan rutin. Pada pasien dengan pengobatan yang diminum,
Pastikan apakah obat yang diberikan dengan cara diminum atau dengan cara disuntik. Yang kedua, pastikan waktu pemberian obat, apakah sebelum makan atau sesudah makan. Yang ketiga, libatkan keluarga terdekat dalam pemberian obat pada pasien yang memiliki keterbatasan. Selanjutnya, pada pasien dengan obat diabetes suntik. Pasien dengan penggunaan obat suntik harus belajar menggunakan secara mandiri. Yang kedua, libatkan keluarga terdekat dalam pemberian obat pada pasien yang memiliki keterbatasan. Dalam pemberian obat secara suntik dikenal dengan istilah cermat, yaitu cermati jenis dan dosis insulin, edukasi memakai alat suntik, rotasi lokasi penyuntikan insulin, mandiri melakukan penyuntikan, dan aturan penyimpanan insulin yang benar. Insulin injek yang persiapan adalah insulin pen, jarum, dan alkohol swab. Selanjutnya, yang pertama masukkan jarum insulin pada ujung insulin pen. Masukkan dengan cara diputar, kemudian pastikan tertutup rapat dan buka tutup jarum. Kemudian pastikan dosis yang akan diberikan. Untuk penusukan di area lengan atas, yang pertama bersihkan dengan alkohol swab area yang akan ditusuk, kemudian buka insulin pen. Setelah disesuaikan, kemudian ditusukkan dengan posisi 90 derajat, kemudian tekan ujung dari pen insulin sampai habis. Dan sebentar sampai insulin benar-benar masuk. Pilar yang kelima adalah pemantauan glukosa darah secara rutin. Pemeriksaan gula darah merupakan kegiatan memeriksa gula darah dan mencatat hasilnya dengan alat glukometer dan dilakukan secara rutin. Setiap pasien disarankan untuk memiliki alat sendiri, atau jika tidak, pasien bisa memeriksakan gula darah ke fasilitas kesehatan terdekat. Pemeriksaan ini disarankan untuk pasien yang mendapatkan terapi anti-diabetes atau insulin. Pemeriksaan gula darah dilakukan pada saat yang pertama sebelum makan, yaitu 8-10 jam puasa, atau biasa dilakukan saat pagi hari. Yang kedua, diperiksa saat 2 jam setelah makan. Yang ketiga, diperiksa sewaktu-waktu. Kemudian semua hasilnya dicatat untuk mengetahui perubahan gula darah yang terjadi. Adapun manfaat yang diharapkan dari pemeriksaan kadar gula darah secara rutin diantaranya: yang pertama, menjaga keselamatan penyandang diabetes. Yang kedua, membantu upaya perubahan gaya hidup. Yang ketiga, membantu dalam pengambilan keputusan tentang kondisi kesehatan. Yang keempat, membantu penyesuaian dosis insulin yang diberikan. Untuk melakukan pemeriksaan gula darah, alat yang diperlukan yang pertama adalah glukometer, yang kedua glukopen, yang kedua alkohol swab, kemudian strip GDS, dan jarum. Yang pertama adalah masukkan jarum yang telah disiapkan ke dalam glukopen. Pastikan sampai tertutup rapat, kemudian atur kedalaman jarum yang akan menusuk, kemudian tarik ujungnya. Setelah itu, masukkan strip gula darah ke dalam glukometer, dan glukometer siap digunakan. Selanjutnya, buka alkohol swab, kemudian usap di jari yang akan ditusuk untuk pengambilan sampel gula darah. Kemudian gunakan glukopen, tekan. Setelah itu pijit jari sampai darah keluar dan berbentuk seperti embun. Kemudian masukkan darah ke dalam glukos dan tunggu sampai hasil gula darah. Edukasi pengelolaan pada pasien diabetes di rumah. Semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.